Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dalam acara Bincang Sehat dan Asik volume 7. Untuk hari ini temanya adalah bahayanya pecah ketuban dini. Hari ini materinya akan disampaikan oleh Dr. Rahmat SPOG dan semoga nanti menarik untuk banyak yang bertanya. Ya, begitu ya dok ya. Baik. Mangga dokter, mungkin dokter mau memberikan materi dulu secara singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahmat Triadianto, bertugas sebagai dokter spesialis obgyn di RSUD Majalaya. Ya, pertama-tama apa yang dimaksud dengan ketuban pecah dini? Baik. Ya, ketuban pecah dini itu pecahnya selaput ketuban, ya, itu bisa kebanyakan karena infeksi. Ya. Sebelum kita mengetahui ketuban pecah dini, maka kita harus tahu pada usia berapa pasien itu usia kehamilannya, karena penata laksananya berbeda. Baik. Ya. Jadi kalau misalkan dia pecah dini, artinya dia belum masuk fase ke persalinan. Baik. Itu. Jadi kita bagi biasanya yang lebih dari 37 minggu, ada yang kurang dari 37 minggu sampai 34 minggu, ada 34 sampai 24 minggu. Ya. Yang jadi masalah adalah pada ketuban pecah dini yang sebelum 37 minggu. Kita tahu bahwa bayi itu aterem di 37 minggu diharapkan bayinya itu usianya udah 36-37 minggu, lalu berat badannya udah 2.500. Kalau misalkan kurang dari itu, maka misalkan kurang dari 2.500, yang kita takutkan satu, kalau misalkan dia ketuban pecah dini, maka adanya infeksi. Lalu yang paling penting adalah pematangan paru. Pada bayi-bayi yang belum 36 minggu, maka pematangan paru surfaktan itu belum terbentuk gitu. Biasanya pada usia yang kurang dari 30 minggu, maka kita bisa lakukan rawat konservatif. Dirawat konservatif artinya apa? Dia kita pertahankan dulu sampai dia berat badannya bagus, sambil kita lakukan USG. Ibu-ibu, mungkin ibu yang hamil waktu USG harus menanyakan ke dokter spesialisnya, dok, berapa banyak ketuban yang masih ada. Itu sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Kalau misalkan ketubannya sedikit, maka dia harus dilakukan terminasi kehamilan, ya, pada usia kehamilan yang dia aterm. Tapi kalau misalkan kurang, maka kita lakukan pematangan paru atau perawat konservatif. Biasanya kalau di rumah sakit kita pastikan dengan pemeriksaan lakmus tes, ya. Setelah itu kalau misalkan kita lakukan USG, kalau USG-nya bagus, hasil ketubannya masih bagus, kita rawat konservatif. Tapi kalau misalkan kurang, maka kita terpaksa lakukan terminasi sambil kita berikan pematangan paru. Pematangan paru sangat berguna bagi pasien-pasien yang ketuban pecah dini, seperti itu. Kita tahu bahwa kalau misalkan pasien-pasien yang dia ketubannya pecah kurang dari 37 minggu, itu komplikasi ke bayinya itu paling banyak. Misalkan kalau dia prematur, berat badannya kurang dari 2.500, misalkan kita harus periksa ada kelainan di mata, lalu kelainan di telinga, kelainan di jantung. Seperti kasus yang lagi viral itu, yang penyanyi siapa? Penyanyi yang kecil-kecil yang di Amerika kemarin itu kan Putri Aryani. Putri Aryani itu dia lahirnya prematur, makanya untuk prematur itu harus sangat kita jaga, jangan sampai dia lahir prematur. Tapi kalau misalkan dia lahir prematur, maka harus kita periksakan ke tes mata, lalu THT, lalu ke jantung. Biasanya ada komplikasi seperti itu. Yang ibu-ibu, kalau misalkan gimana sih cara kita mengetahui bahwa itu pecah ketuban? Biasanya kalau pecah ketuban itu
misalkan cairannya itu enggak seperti kencing. Kalau kencing kan bisa kita tahan, tapi kalau misalkan itu ketuban nggak bisa ketahan gitu. Biasanya juga bisa kita batukin, batuk keluar seperti itu. Yang paling yang tepat adalah kita cepat-cepat langsung bawa ke rumah sakit gitu, rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Karena apa? Kalau misalkan pecah ketubannya kan ketuban itu lapisannya itu ada 5 lapisan itu ya. Jadi makanya kan ada katanya dia pecahnya sampai itu rembes, mungkin dia selaput berapa selaput yang dia pas gitu. Intinya ketuban itu sangat buat melindungi bayi, buat supaya bayi itu nggak terinfeksi, itu adalah ketuban. Kalau ketubannya habis maka kita lakukan terminasi seperti itu. Atau dilahirkan ya dok? Ya, dilahirkan. Tapi kalau misalkan usianya kurang dari 37 minggu, maka kita coba untuk pematangan baru, perawatan, namanya perawatan konservatif. Kalau bisa dia nggak keluar ketubannya masih banyak, kita coba untuk dipertahankan sampai bagus atau pematangan baru selama 2 hari itu aja mungkin. Terima kasih Dokter Ahmad, itu sekilas materi kita hari ini ya dok ya. Semoga memberikan gambaran apa sih yang kita bahas siang ini, dan ini sepertinya sudah mulai menarik loh dok. Sudah ada yang bertanya, ini ada 4 pertanyaan yang masuk ke kami, jadi langsung ke pertanyaan saja ya dok ya, supaya mungkin nanti di luar dari dokter udah jelaskan mungkin ya, dari sesuai kasus-kasus yang ada di masyarakat. Pertanyaan pertama ini dok, dari seorang ibu yang menanyakan gini, waktu saya hamil anak pertama ada cairan yang keluar dari jalan lahir, tapi itu sedikit-sedikit. Katanya dukun beranak, kan kalau di masyarakat masih pakai beranak ya, pakai paraji ya dok ya. Nah itu ada yang dibilang nggak apa-apa, dilanjutin aja gitu, untuk tidak perlu diperiksakan seperti itu. Nah pas melahirkan anaknya jadi tidak responsif, tidak langsung nangis. Itu kira-kira gimana dok? Yang benar seperti apa? Seperti itu dok. Jadi kalau misalkan kita curiga pada sebenarnya ibu hamil itu kadang-kadang ada juga yang namanya ketuban sama keputihan gitu ya. Keputihan yang agak cair gitu. Kalau misalkan dia nggak ada gatal, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk membuktikan itu takut dia ketuban, benar-benar ketuban, maka sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit gitu. Karena apa? Karena kemungkinan mungkin dari yang kita lihat sedikit-sedikit ya, tapi kalau misalkan kita periksa itu benar ketuban, lalu kita lakukan USG ternyata ketubannya kurang dari 5, itu sangat membahayakan. Ya gitu. Sama kalau misalkan saya jelaskan ke ibu-ibu hamil, Bu, kalau misalkan ibunya hamil, misalkan kita ibaratkan ikan di akuarium ya. Kalau misalkan akuariumnya dia lubang, kan lama-kelamaan pasti ikannya mati. Ya mungkin bukan mati dulu, sesak atau apa seperti itu, akhirnya mudah. Jadi kalau misalkan ada curiga seperti itu, sebaiknya adalah kalau misalkan nggak bisa ke rumah sakit, ke bidan ya. Pemeriksaannya gampang. Kalau misalkan ke bidan bisa pakai inspekulo, dilihat gitu, inspekulo apakah ada cairan keluar dari kanal cervicalis. Kalau misalkan benar keluar dari situ, maka itu kemungkinan ketuban ya. Tinggal biasanya di ibu bidan atau di puskesmas itu ada lakmus ya, tinggal di tes dengan lakmus gitu. Kalau warnanya berubah maka jadi dia benar itu ketuban. Karena jadi kalau sebenarnya tidak harus langsung ke rumah sakit. Ya, yang terdekat. Dulu ya dok, dengan tenaga kesehatan yang ada gitu. Saya kira ibu ya. bidan sekarang sama ibu bidan yang praktek swasta, lalu di puskesmas itu pasti kebanyakan sih masih menyimpan kertas lakmus ya, seperti itu. Siap itu dok. Terus mungkin dari penjelasan yang pertama ini saya mau sedikit nanya lagi nih dok. Kan tadi dokter sempat menyinggung soal infeksi. Itu infeksi apa aja sih dok? Maksudnya kok bisa sampai jadi pecah ketubannya gitu dok? Pasti nanti bertanya-tanya masyarakat. Jadi biasanya, makanya yang tadi saya bilang pada ibu hamil itu kebanyakan dia akan terjadi keputihan. Ya.
keputihan. Kalau keputihan itu tidak gatal, lalu tidak bau, itu nggak ada masalah. Kalau misalkan keputihan itu gatal, bau, lalu pedih gitu, maka itu sumber utama kuman masuk ke dalam. Jadi seperti itu. Iya. Dok, ya. Jadi merangsang untuk men-trigger jadi infeksi gitu ya, gitu. Dok, ya. Kalau semakin lama dia akan bisa menginfeksi selaput ketuban itu, akhirnya dia bisa pecah atau dia rembes. Itu pada pertama, yang paling utama. Yang kedua, bisa pada pasien-pasien yang normal. Artinya normal gini, pasien yang dengan bayi besar itu juga bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Ya, karena merenggangkan usus rahimnya kan, seperti itu. Pasien-pasien dengan yang ada kelainan di air ketubannya banyak polidram, itu juga bisa memicu untuk pecah ketuban dini sebelum waktunya. Seperti itu. Saran saya pada ibu-ibu harus rajin. Pada ibu hamil itu harus bukan untuk yang keputihannya, kan penyebab keputihannya kan biasanya kan karena infeksi ya, bisa bakteri, bisa jamur gitu. Nah, itu harus benar-benar biasanya kita sarankan ganti cairan dalam sehari 5-6 kali. Semakin banyak semakin bagus. Simpel tapi kadang suka terlupakan gitu ya, Dok. Nggak boleh pakai ventilator seperti itu. Itu aja. Terus pembersih vagina juga bagus, tapi nggak boleh tiap hari, karena kalau pembersih vagina tiap hari maka ya memang obat itu bagus, tapi dia akan membunuh kuman yang positif sama kuman negatif gitu. Seharusnya masih harus ada kuman yang positif untuk melindungi infeksi dari luar. Seperti itu. Kadang-kadang ibu karena tergiur sama slogan iklan, bagus, ya bagus. Kalau saya bilang bagus, iya Bu, bagus, semuanya hilang kumannya. Kalau ada infeksi dia jadi langsung ada yang jagain, iya, Dok, ya. seperti itu. Kayak tentaranya nggak Iya, ada. seperti Kalau itu. ada serangan gimana ya? Paling banyak ada infeksi keputihan yang udah terinfeksi lagi dengan bakteri itu. Baik, jamur gitu. Baik, Dokter, berarti selain infeksi ada juga kemungkinan yang lain, tapi infeksi itu penyebab paling terpenting ya, paling tersering. Kemudian saya langsung ke pertanyaan kedua ya, Dok. Ini tadi ada yang tanya, tadi sebenarnya sih udah disinggung sih, kalau misalnya ketuban sudah pecah, baiknya di mata sebenarnya dokter sudah sebutkan ya. Jadi ke nakes terdekat atau mungkin sama bidan-bidan yang biasa kontrol rutin gitu ya, Dok ya. Biasanya nanti bidan atau tenaga kesehatan yang terdekat pasti nanti akan bisa mengambil keputusan mungkin dirujuk atau bagaimana gitu ya, Dok ya. Betul, seperti baik. itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Dok, dari penonton hari ini, yaitu pertanyaannya adalah kalau misalnya ini saya ada ketuban pecah belum waktunya, tuh sejauh apa bisa dipertahankan atau bagaimana kita bisa tahu ini harus dilahirkan atau gimana? Tadi sudah disebutkan, mungkin dokter mau refresh sedikit atau menambahkan, Dok. Jadi makanya pada pecah ketuban dini ya, itu harus cepat-cepat ke nakes dulu lah kalau gitu. Kalau misalkan positif, oh ternyata benar pecah ketuban, maka harus dirujuk ke rumah sakit ya, atau ke dokter spesialis yang ada USG-nya. Di situ kita nilai gimana ketubannya, apakah masih banyak, gimana usia kehamilannya, berat badannya gimana. Kalau misalkan berat badannya dia udah bagus 2.500, lalu ketubannya tinggal sedikit, maka kita lakukan terminasi kehamilan. Terminasi kehamilan itu bukan langsung dioperasi, bukan. Kita coba untuk dilahirkan normal dengan cara dikasih induksi persalinan, seperti itu. Ya gitu. Kalau misalkan kita periksa ternyata dia usia kehamilannya masih di bawah 36-37 minggu, berat badannya 2.400, 300, 2.200 ya, maka kita kalau misalkan banyak ya, kita coba untuk dilakukan perawatan konservatif itu. Dipertahankan, diberikan pemberian dexamethasone seperti itu. Tapi kalau misalkan udah dirawat tapi dia tetap aja keluar, maka tidak ada tempat lagi untuk dilakukan rawat konservatif, akhirnya dilahirkan. Kalau misalkan tidak
cepat-cepat yang kita khawatirkan adalah chorioamnionitis, ya, ada infeksi jadi dia biasanya pada ibu, cirinya pada ibu demam tinggi, lalu yang kita khawatirkan adalah detak jantung bayinya itu akan meningkat kalau terinfeksi seperti itu, ya. Apalagi kalau misalkan ini sedikit ketubannya, ternyata kita USG memang sedikit, tapi ketika dia lahir ternyata udah seperti buah apukat. Nah, itu sangat bayinya akan terinfeksi, ya. Kasihan udah 9 bulan gara-gara mungkin ada nanti aja ya. Yang paling bagus adalah segera mungkin gitu. Toh nanti kalau misalkan bukan Bu, ternyata ini adalah keputihan yang cair atau ternyata ini bukan ketuban, udah selesai. Tapi kalau misalkan dia pasti ketuban yang pecah gitu, ya sebaiknya harus kita ke rumah sakit. Baik. Ya gitu. Jadi intinya mah jangan takut, bukan terus langsung dilahirkan dioperasi. Iya, bukan begitu ya, iya. dokter. Jadi takutnya di orang awam, iya, pemahamannya dilahirkan tuh langsung sesar, kan iya, enggak ya dok ya. iya. Pasti dilihat dulu, dicek dulu segala macam, apakah memenuhi persyaratan ataukah ini yang emergensi atau enggak, seperti itu ya dokter. Iya, gitu. Nah ini dok, kalau dari penjelasan yang barusan, ini ada tambahan pertanyaan lagi nih, agak berkaitan juga. Kalau misalnya saya periksa dengan muncul gejala seperti ketuban pecah dini tadi, itu apakah benar-benar harus segera operasi? Nah tadi sudah disebutkan ya dokter ya, ternyata tidak ya dokter ya. Jadi yang penting mah diperiksakan saja dulu, daripada ragu-ragu, dicek dulu, nanti dipastikan ini bukan ketuban, baru nanti kita step selanjutnya. Boleh, jika ini ketuban, berarti nanti lanjut seperti apa perawatannya, seperti itu ya dok ya. Betul. Bisa dipertahankan dulu atau memang harus segera dilahirkan, tapi tidak tentu harus nggak langsung dioperasi ya dok ya, gitu. Bisa diinduksi juga dulu, begitu dokter. Mungkin ada lagi dokter yang mau ditambahkan dari penjelasan dokter, mungkin dari kasus-kasus yang sering terjadi di Majalaya dok, yang paling sering kalau misalkan di tempat praktek ya gitu, mungkin kita juga gimana cara, kan kasus-kasus yang ketuban pecah dini kalau misalkan di ATRM gak ada masalah. Kalau misalkan pada pecah ketuban ini di bawah 37 minggu, maka takut-takut akan bisa menyumbang angka kematian bayi kan. Seperti itu saran saya. Jadi kalau misalkan ketuban pecah dini, maka cepat-cepatlah minta pemeriksaan ke nakes yang terdekat, misalkan bisa ke bidan, bisa ke puskesmas atau dokter praktek untuk mengetahui apakah benar pecah ketuban atau yang lain seperti itu. Dan ibu-ibu jangan khawatir bahwa bukan berarti kalau pecah ketuban harus dioperasi, enggak. Kita akan nilai dulu apakah ketubannya masih bagus, posisinya gimana. Kalau posisinya posisinya letak sungsang atau letak lintang lah, maka ya nggak akan bisa lahir. Ya namanya kalau yang bisa lahir kemungkinan dia adalah posisinya kepala atau dia sungsang gitu. Sungsang itu masih tetap bisa untuk dilahirkan per vaginam seperti itu. Tapi kalau ternyata lintang, ya kita harus lakukan operasi. Kalau enggak, bayi itu nggak akan selamat gitu. Kita nggak tahu. Makanya yang paling penting adalah USG. Ketika ibu USG, maka tanyakan ke dokter yang memeriksa gitu. Mungkin dokter umum juga yang udah dilatih itu bisa di dokter spesialis. Dok, ketubannya gimana dok gitu? Apakah dia udah berkurang sekali atau dia masih banyak? Ya, itu yang paling utama. Terus berapa berat badannya dan usia kehamilannya, itu yang harus ditanyakan pada dokter yang memeriksanya untuk buat acuan kalau misalkan dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Baik. Intinya jangan takut kalau harus dioperasi. Berarti gitu. Langsung sesar enggak gitu. Ya dokter ya. Ya. Dokter saya mau nanya nih dok, nambahin nih dari yang tadi pertanyaan kayaknya belum ada yang disinggung. Faktor risiko dok, ada enggak dokter faktor risiko ketuban pecah dini tiap pasien gitu yang membuat dia ini nanti kehamilan seperti ini bisa kemungkinan nanti akan ketuban pecah dini nih kayak gimana, ada? Jadi kalau misalkan pada faktor-faktor risiko bisa pada pasien-pasien yang dia ketuban pecah ketuban yang anak pertama bisa kemungkinan anak kedua juga
pecah ketuban seperti gitu. Tapi kita jadi lihat riwayat kehamilan sebelumnya ya itu menambah. Jadi kalau misalkan dia udah ada, lalu ada penambahan kasus misalkan karena keputihan yang banyak, ada infeksi, itu akan bisa memecahkan ketuban. Infeksi sebelum kehamilan atau sudah kehamilan itu? Enggak, pada saat kehamilan. Saat kehamilan saja, iya, Dok. gitu. Baik. Karena biasanya kan yang paling banyak itu karena faktor infeksi dari keputihan itu. Baik, gitu. Apalagi yang pasien-pasien yang dia berat badannya obesitas, itu sangat berpengaruh lagi keputihan. Kalau keputihannya nggak ada masalah, nggak bau, nggak ada masalah. Kadang-kadang ada bau, ada gatal, itu udah keputihan yang udah terinfeksi seperti itu dan harus diobatin. Kalau enggak, dia akan bisa memecahkan ketuban ya sebelum waktunya. Kalau ketuban kalau usianya 37 minggu ada masalah, bayinya udah 2006 matang, udah bisa dia bernapas, ya dilahirkan gitu. Tapi kalau misalkan kurang, itu yang resikonya seperti itu. Di situ ya, Dokter. Iya. Baik, mungkin Dok, dari sekian materi atau pertanyaan ini saya mungkin pasti penonton penasaran gimana sih pencegahannya biar tidak terjadi ketuban pecah dini ini, apa yang bisa dilakukan, mungkin yang masih promil atau yang mungkin sedang hamil juga, gimana Dok? Ya itu tadi yang paling utama tadi, kalau misalkan kalau kasus yang bayi besar nggak akan bisa, mungkin karena diabetes ya, karena artinya bayinya besar, rahimnya juga akan besar, itu juga akan memicu untuk pecah ketuban dini. Lalu yang kedua, ada kasus yang ketubannya banyak, namanya polihidramnion gitu. Pada polihidramnion itu harus dilihat. Kalau pasien dengan polihidramnion pasti ada suatu ada kelainan ya gitu. Seperti itu. Yang paling banyak adalah infeksi tadi. Makanya sebelum kehamilan harus dijaga keputihan keputihan. Ya mungkin orang semua, apalagi pada ibu hamil tuh paling sering keputihan. Karena apa? Karena daerah situ pasti dia akan lembab ya gitu. Kalau misalkan nggak dijaga, jaganya dengan cara yang gimana? Dia jaganya dengan satu tadi pengganti celana dalam sehari 5 sampai ya lebih banyak, lebih bagus gitu. Nggak boleh pakai ventilator. Ya gitu. Kan kalau ventilator kan dia tertutup terus gitu, lembab gitu. Kalau misalkan ada infeksi, lalu infeksi dia bisa mempengaruhi keputihan, bisa bikin dia pecah ketuban seperti itu. Itu aja sih gitu paling, jadi harus dijaga seperti itu. Ya, kalau saya sih biasa sarankan kalau keputihan gitu ya, selain kita obatin, pencegahannya tadi harus ganti. Lalu kalau zaman dulu kan kalau tidur nggak usah pakai celana dalam, ya tapi pakai celana celana tidur. Seperti itu. Kalau saya kan dulu seperti itu. Itu biar untuk mencegah gitu. Biar tidak lembab daerah situ. Ya, daerah lembab seperti itu. Mungkin kalau yang dulunya riwayat keputihan juga sebelum hamil, apakah bisa jadi salah satu faktor risiko? Bisa, tapi kan sebelum itu makanya harus diperiksakan. Periksakan dengan mudah kok, kita bisa dengan inspekulo kita lihat di situ. Kalau misalkan warnanya berubah ya seperti susu, pasti itu udah jadi infeksi walaupun tadi biasanya karena bakteri vaginalis atau yang trichomonas gitu seperti itu. Jadi intinya dari penjelasan dokter hari ini adalah kita tidak usah panik, tapi aware ya dokter ya. Aware-nya dari kapan? Bisa sebelum hamil, bisa saat hamil, atau mendekati persalinan ya dokter ya. Dan yang jelas harus kontrol rutin ibu. Kalau tidak kontrol rutin kan ketahuan ya dokter ya. Gitu. Kan dekat sekarang bidan swasta banyak ya dokter. Puskesmas juga pasti ada ya dok dengan bidan yang terlatih ya. Nanti kalau memang ada masalah, pasti bidan-bidan tersebut akan merujuk ke rumah sakit, mungkin ke rumah sakit Majalaya ya dok ya, ketemu sama dokter Rahmat nanti. Kemudian dari dokter Rahmat sendiri, ada saran nggak dokter gimana biar sesuai dengan kondisi di Majalaya gitu dokter? Ya mungkin ada sesi lain tentang tadi kan pengaruh ketuban, biasanya karena infeksi bisa karena keputihan, mungkin nanti ada sesi keputihan gitu. Dan keputihan itu sangat biar bersambung nih dok ya. Keputihan itu sangat bisa memecahkan ketuban, bisa sampai kalau ada terinfeksi ya bisa dia terjadi
tidak bisa hamil karena bisa seperti itu. Nanti bisa kita nanti akan lebih seru nih ya dokter. Jadi topiknya jadi dengan ya, dengan cara kita menjaga nggak ada keputihan, maksudnya keputihan yang kalau normal sih nggak ada masalah kan gitu. Kalau misalkan ada bau, gatal, pedih, perih gitu, itu udah masalah. Warnanya beda seperti itu ya dokter. Ya, kapan itu ada penjelasan pernah ngikuti sama dokter Tono yang Oliver juga mengatakan bahwa dengan keputihan yang bisa kita jaga itu menurunkan angka kejadian supaya nggak bayi tabung. Kebanyakan pasien-pasien yang bayi tabung kata beliau itu banyak yang karena tidak menjaga kebersihan, hygiene-nya seharusnya diobatin dari awal biar nggak mengeluarkan uang gitu. Yang trennya seperti katanya beliau waktu saya ikut seminar dengan jadi nanti mungkin kita akan bahas di tentang sesi lain ya, keputihan gitu. Karena memang materi objek kalau disempitin nggak bisa, pasti akan berkaitan dengan yang lain, betul ya dokter ya. Pasti nanti akan lebih seru lagi di volume selanjutnya. Mungkin begitu dulu hari ini dokter. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan untuk hadir di sini dan sharing materi dan juga menerima dari dokter banyak sekali ilmu-ilmu baru. Nanti semoga penonton dan juga saya tambah nih ilmu yang terbaru sekarang ini. Mungkin bisa lagi nanti kan mau puasa apa sih yang harus dilakukan pada ibu hamil dan mungkin bisa nanti. Oh siap. Baik, nanti akan ada topik yang berkaitan dengan sekarang ya dok. Jadi jangan lupa untuk volume selanjutnya untuk disaksikan lagi karena ini nanti akan berantai ini, pasti saling berhubungan dan pasti lebih seru. Itu saja dulu dokter. Terima kasih banyak dokter. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat dan terima kasih banyak untuk edukasinya. Sekian dulu untuk bincang kita hari ini dokter. Terima kasih semua untuk para penonton juga yang sudah aktif tadi tanya ke kami. Semoga nanti lebih seru karena mungkin topiknya lebih lebar lagi ya dokter ya. Sekian dari saya dengan saya moderator Dr. Hesti. Semoga RSUD Majalaya akan semakin maju dan semakin oke. Kita ketemu lagi ke volume selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.